gengs, balik lagi di Kripik alias Criminaloid Speak. Ya, jadi di Kripik ini kita akan bahas tentang COTW. Apa sih COTW? COTW itu adalah Criminal of the Week, gengs. Jadi kita akan bahas berita-berita di nasional maupun internasional yang lagi hits di minggu-minggu ini. Langsung aja kita mulai di berita yang pertama ya gengs. Ini ada Jepang peringatkan Asia Tenggara soal aksi teror bom bunuh diri. Dilansir dari liputan6.com gengs. Beberapa waktu lalu Jepang memperoleh informasi mengenai akan terjadinya teror bom bunuh diri di beberapa negara di Asia Tenggara. Ya gengs, ini salah satunya adalah negara kita gengs, di Indonesia. Selain Indonesia, ada pun negara lain seperti Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, serta Myanmar. Pemerintah Jepang menjelaskan untuk masyarakat Asia Tenggara menghindari fasilitas keagamaan dan keramaian gengs. Nah, menurut Kedubes Jepang, yang dapat kami sampaikan saat ini adalah bahwa ada semacam alert yang dikeluarkan oleh beberapa kedutaan Jepang. Namun, untuk kantor kedutaan besar Jepang di Indonesia sampai saat ini tidak mengeluarkan peringatan kepada warga Jepang di Indonesia, mengungkap pihak Kedubes Jepang. Nah gengs, udah ada himbauan nih dari pemerintah Jepang soal aksi teror bunuh diri yang akan terjadi di Asia Tenggara. Walaupun ini beritanya belum terjadi, tapi jangan sampai terjadi ya gengs. Kita harus tetap waspada gengs, apalagi kalau misalnya kita lagi ada di pusat keramaian ya. Jadi kita harus tetap waspada karena kita kan nggak ada yang pernah tahu kejahatan mana sih yang akan mengintai kita. Apalagi kalau aksi teror bom bunuh diri ini biasanya nggak cuma makan satu korban, tapi beberapa korban, bahkan korban secara massal gitu ya gengs ya. Ngeri banget ya. Semoga aksi teror bom bunuh diri ini nggak terjadi khususnya di negara kita di Indonesia. Lanjut ke berita kedua. Ada mayat yang diduga wartawan ditemukan mengapung di Sungai Banda Aceh. Nah, mayat pria yang diduga seorang wartawan ditemukan mengapung oleh seorang warga di sungai wilayah Gambong, Desa Gelumpang, Kecamatan Mereksa, Kota Banda Aceh. Mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 7 dengan posisi terapung dan terbawa aliran air yang kemudian tersangkut di perahu nelayan. Berdasarkan identitas yang ditemukan, mayat laki-laki ini bernama Zoni Jamil, umur 41 tahun yang berprofesi sebagai wartawan, asal dari desa Kaye Jatuh, Kecamatan Gelumpang 3, Kabupaten Pidi, Banda Aceh. Ini dilansir dari cnnindonesia.com. Ngeri banget ya gengs. Kita belum pernah tahu nih, maksudnya banyak sekali motif-motif dari kenapa ada mayat yang ditemukan. Apalagi yang kayak gini ya, jatuhnya ini mayat ini terbawa aliran sungai dan langsung tersangkut di perahu nelayan gitu. Kasian banget ya geng. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan pihak kepolisian bisa cepat mengusut kasus ini. Lanjut kepada berita yang ketiga. Nah ini gengs, berita yang ngeri banget nih. Ini datang dari Bangkok gengs. Sekarang gini deh, siapa sih dari kalian yang gak pernah makan mie instan? Itu pasti enak banget kan gengs. Tapi kalau misalkan dengar berita ini, jangan enak ya gengs ya. Ini ada penjual mie rebus dengan topping daging manusia. Kayak penjual mie rebus dengan topping daging manusia. Biasanya kita kan yang wajar-wajar kan toppingnya kan ya sayuran gitu ya, sosis, telur. Ini daging manusia gengs. Langsung kita bacain beritanya nih gengs. Penjual mie di Bangkok berhasil diringkus oleh kepolisian setempat akibat penemuan daging manusia yang dijadikan topping untuk mie rebus vegetarian. Nah ini vegetarian dari mana ya gengs ya? Ada dagingnya nggak nanggung-nanggung, dagingnya daging manusia, ngeri banget. Hal ini berhasil diungkap setelah salah satu pelanggan yang memesan mie vegetarian tersebut menemukan topping daging cincang di dalamnya. Ia pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Ironisnya, memang benar ditemukan daging cincang dan ternyata daging itu adalah daging manusia. Setelah polisi melakukan penyelidikan, polisi menemukan potongan daging manusia serta darah yang berceceran di lantai dan menemukan mayat pria di sekitar septic tank di belakang restoran. Ini dilansir dari styltribunnews.com. Semoga kita yang saat ini makan normal-normal aja gengs ya. Makan mie rebus ya udah, nggak usah pakai yang macem-macem. Dan semoga pelaku ini bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya ya gengs. Kan ngeri banget. Berarti kalau misalkan ada ditemukan daging cincang di mie rebus, berarti kan mayat ini kan sudah istilahnya di
dieksekusi gitu ya sama si pelaku ini sampai dagingnya bisa dijadikan daging cincang jadi topping lagi di merebus. Ngeri banget ya guys ya. Aduh, ada-ada aja zaman sekarang itu. Lanjut ke berita selanjutnya. Selundupkan senjata replika, 6 WNI ditangkap polisi Malaysia. Nah, Deputi Inspektur Muhammad Rizal alias dari Kepolisian Mukah tangkap WNI dalam penggerebekan yang dilakukan oleh tim dari Departemen Imigrasi dan Unit Keamanan Penegakan Hukum Kantor Kepala Menteri setempat. Muhammad Rizal menyatakan selama penggerebekan mereka menemukan 6 warga Indonesia yang berusia sekitar 25-39 tahun yang membawa senjata replika dalam berbagai jenis dan ditemukan juga 12 paket amunisi. Nah, naasnya nih gengs, jadi dokumen perjalanan mereka ini sudah habis juga. Udah ternyata dokumennya habis, masa perjalanannya, masa berlakunya, digerebek polisi, lagi ada senjata replika lagi, ya kan? Itu bahaya banget ya gengs ya. Semoga pelaku-pelaku ini bisa jera dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ya gengs. Lanjut, yang terakhir ini dapat dari bantenposkota.co.id. Ini ada Atta Halilintar. Siapa yang gak kenal Atta Halilintar ya guys ya? Kenal semua ya pasti ya. Atau ada kamu yang ini fans Atta Halilintar ya? Ini ada Atta Halilintar laporkan SF atas pencemaran nama baik The Games. Konten kreator SF dilaporkan ke pihak yang berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah yang dimuat di akun sosial media. SF diduga telah menyebarkan fitnah dengan menyebutkan orang tua Atta memiliki utang sebesar 3-4 euro kepada seseorang yang bernama Bunda Afif. Pihak kepolisian menangkap SF di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Nah, alasan Atta ini mempolisikan karena dia udah habis kesabaran gengs katanya. Kadang kita begini ya gengs, kalau misalkan isu-isu yang menyangkut tentang hal-hal yang privasi seperti utang piutang kayak gini nih gengs, apalagi kasusnya udah mencemarkan nama baik seseorang, itu kenapa harus kita bahas gitu ya? Harusnya kan kita juga nih gengs semuanya anak-anak muda ya kan harus lebih bijak lagi nih kalau pakai media sosial atau mau bikin konten di YouTube silakan aja, tapi jangan sampai berujung pidana kayak gini nih gengs, kayak SF yang dimana dia dilaporkan sama Atta karena kasus pencemaran nama baik gitu. Nah, kalau misalkan kamu mau tahu informasi yang lebih update lagi dari Criminaloid, silakan lanjut ke Instagram kita di @criminaloid. Kita juga punya Twitter Criminaloid, kita juga punya podcast. Jadi kamu bisa dengerin info-info kejahatan terkait yang di nasional maupun internasional di beberapa sosial media kita ya. Yang paling update sih di Instagram gengs. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan lupa follow. Nah, kalau misalkan kamu punya berita-berita yang mau diangkat juga bisa langsung DM kita di Instagram dan langsung komen juga di bawah sini nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya gengs. Thank you. Dah.